Pada pemilu 2019 ini kita tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden saja, tetapi sekaligus memilih anggota legislatif yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, di DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu artinya sekali masuk bilik suara, Anda diminta untuk menentukan pilihan terhadap 4 sampai 5 hal sekaligus. Pemilihan umum di Indonesia akan digelar serentak 17 April 2019 mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang. Bagi pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, masih bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan di tempat pemungutan suara sesuai domisili pada pukul 12 sampai 1 siang. Jangan lupa untuk bawa KTP elektronik dan juga formulir C6 alias surat pemberitahuan atau undangan untuk memilih, atau formulir A5 bagi Anda yang memilih tidak sesuai dengan domisili asli. Setelah itu, kita serahkan formulir ini ke petugas KPPS nomor 1. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Khusus di DKI Jakarta, hanya akan ada 4 aspek yang dipilih karena tidak ada pemilihan untuk anggota legislatif DPRD tingkat kabupaten kota, alias hanya DPRD tingkat provinsi saja. Masing-masing surat suara punya kode warna berbeda. Abu-abu kehitaman untuk presiden dan wakil presiden, kuning untuk DPR RI, biru untuk DPRD tingkat provinsi, hijau untuk kabupaten kota, serta warna merah untuk Dewan Perwakilan Daerah. Pastikan surat suara tidak rusak dan ada tanda tangan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara. Setelah di dalam TPS, pastikan Anda sudah tahu harus memilih siapa. Selama di dalam bilik suara, pemilih juga tidak diizinkan merekam aktivitas pencoblosan. Surat suara untuk pemilihan presiden ukurannya relatif lebih kecil. Di sini ada 2 kolom yang masing-masing terdiri dari nomor urut, foto, lalu juga ada nama dan juga ada partai pengusung. Kita diminta untuk mencoblos dengan menggunakan paku. Di salah satunya tentu boleh di nomor urutnya saja, boleh di fotonya, boleh di namanya, ataupun juga di partai pengusungnya selama ada di satu kolom yang sama, dan suara akan dianggap sah jika Anda mencoblos di satu kolom yang sama. Ini adalah surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah. Ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan surat suara untuk pemilihan presiden. Tak jauh berbeda, surat suara DPD RI juga disertai foto, nama, dan nomor urut. Hanya saja ukuran kertasnya lebih besar. Untuk surat suara DPR dan juga DPRD sedikit berbeda dengan DPD dan juga calon presiden dan wakil presiden. Karena pertama, surat suaranya jauh lebih besar. Dan jika di DPD dan juga di surat suara presiden ada foto, di sini tidak ada foto, hanya ada logo partai politik saja. Untuk DPR total ada 16 partai politik, termasuk juga dengan nama-nama calon legislatif yang sudah didaftarkan sebelumnya. Aturannya juga sama, kita diminta untuk memilih salah satunya selama ada di satu kolom yang sama. Karena surat suaranya sebesar ini, kesulitan yang mungkin terjadi dialami oleh para pemilih adalah bagaimana cara melipat kembali surat suara ini. Tapi saya ada tipsnya. Anda cukup melipat surat suara menjadi 2 bagian seperti ini, lalu dilipat lagi menjadi lebih kecil, kemudian ikuti saja jalur lipatan yang sudah ada. Ada beberapa hal yang akan membuat surat suara yang Anda coblos tidak sah. Jadi kalau dia hanya mencoblos di kolom partai politik, itu sah untuk partai politik. Tapi kalau misalnya nama yang dicoblos di salah satu nama yang ada, maka itu sah untuk si caleg. Tapi kalau ada yang mencoblos di kolom partai politik dan di salah satu nama yang ada di bawah partai politik itu, maka sah untuk si caleg. Tapi kalau dia mencoblos lebih dari satu nama